Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Surya Dharma, dosen pada jurusan PPKN FIS Unimed, serta pengajar pada program studi S2 Pendidikan Dasar Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu tridharma perguruan tinggi bidang pengajaran, yakni mata kuliah pembelajaran PPKN tingkat lanjut. Mata kuliah pembelajaran PPKN tingkat lanjut merupakan kelanjutan dari mata kuliah sebelumnya, yakni pembelajaran PPKN tingkat dasar, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa dengan bobot 3 SKS. Secara singkat, mata kuliah ini memberikan berbagai konsep, teori, dan praktik mengenai pembelajaran PPKN di tingkat lanjut, yakni pada jenjang SMP dan SMA sederajat, baik secara filosofis, teoritis, dan praksis. Proses perkuliahan tidak semata-mata diarahkan agar mahasiswa memahami konsep pembelajaran PPKN secara teoritis, tetapi mahasiswa diharapkan mampu melaksanakan, mendesain, merancang pembelajaran PPKN yang menantang, menyenangkan, serta powerful dan memberikan pengalaman belajar pada mahasiswa. Oleh karena itu, dalam perkuliahan dilaksanakan secara interaktif, kolaboratif, dan partisipatif dengan menggunakan berbagai macam metode seperti case method, team-based project, discovery learning, brainstorming, diskusi, dan tanya jawab. Untuk penilaian, terdiri atas kehadiran, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ditambah 6 penugasan KKNI, yakni tugas rutin, critical book report, critical journal report, mini riset, rekayasa ide, dan project. Pada praktik pembelajaran kali ini, saya akan membawakan materi media pembelajaran PPKN di tingkat lanjut. Adapun yang menjadi capaian pada mata kuliah ini adalah, yang pertama, mahasiswa diharapkan menguasai berbagai konsep secara teoritis tentang media pembelajaran. Kedua, mahasiswa mampu mendesain media pembelajaran PPKN di tingkat SMP maupun SMA. Metode yang digunakan adalah penyampaian materi secara langsung, ditambah dengan brainstorming, tanya jawab, dan diskusi, serta team-based project melalui pembuatan media secara langsung. Untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap pembelajaran yang dilaksanakan, dosen melakukan observasi pada saat praktik pembuatan media serta pemberian penugasan proyek secara berkelompok, di mana desain pembelajaran diawali dari dosen menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran, teori Edgar Dale tentang kerucut pengalaman belajar, fungsi media, jenis-jenis media pembelajaran, serta beberapa contoh media dalam pembelajaran PPKN. Selanjutnya, untuk membantu mahasiswa dalam mengembangkan media pembelajaran, mahasiswa secara berkelompok diminta untuk merancang media melalui permainan menara spaghetti. Setelah membuat menara spaghetti tersebut, lalu selanjutnya dosen meminta mahasiswa menceritakan pengalaman yang didapat dari pembelajaran yang dilaksanakan, lalu mengkaitkan antara menara spaghetti yang dibuat dengan media pembelajaran PPKN. Di akhir perkuliahan, dosen bersama mahasiswa merefleksikan pembelajaran yang telah dilaksanakan dan ditutup dengan pemberian tugas, yakni mengidentifikasi berbagai media yang paling tepat dalam pembelajaran PPKN, baik itu di SMP maupun SMA. Itu tadi penjelasan terkait tridharma perguruan tinggi, khususnya pada bidang pengajaran. Mudah-mudahan video pernyataan diri dosen pada unjuk kerja tridharma perguruan tinggi ini memberi inspirasi bagi dosen, guru, dan mahasiswa
untuk melaksanakan pembelajaran PPKN yang lebih menantang, mengasihkan, powerful, dan memberi pengalaman belajar kepada mahasiswa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya? Baik. Ya, seluruh mahasiswa semuanya, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa dulu yuk. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, kita akan memasuki materi selanjutnya setelah pada minggu lalu kita membahas tentang pendekatan, model, metode, strategi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang media pembelajaran. Saya pikir Anda semua tahu ya media pembelajaran itu apa ya? Pasti sudah pernah dengar ya media pembelajaran itu apa? Atau setidaknya pada saat sekolah dulu begitu ya, guru-guru Anda semua telah mempraktikkan pembelajaran PPKN dengan menggunakan berbagai macam media pembelajaran. Baik, kita lihat capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diharapkan Anda semua bisa menguasai berbagai macam konsep teoritis tentang media pembelajaran, lalu bagaimana di akhir daripada proses pembelajaran ini Anda semua bisa mendesain media pembelajaran PPKN di tingkat SMP maupun SMA ya. Karena itu yang paling penting ya. Kita bisa mendesain sendiri kira-kira media pembelajaran apa yang paling tepat dengan materi-materi pembelajaran PPKN. Baik, kita akan mulai dulu dari pengertian apa itu media. Nah, ini kan bukan sesuatu hal yang baru yang pernah kita dengar ya. Media itu apa sih? Alat. Media itu alat. Ada yang lain? Ya, Zahra? Menurut saya media itu adalah sebuah prasarana ataupun sarana. Oke. Sarana atau prasarana yang dapat membantu kita. Ada yang lain? Ada yang mengatakan alat? Ya, silakan, Nak. Media pembelajaran itu ialah alat bantu guru, Pak, untuk memberikan pembelajaran di kelas, Pak. Oke. Iya, alat bantu guru ya, alat bantu guru. Yuk kita lihat. Media itu apa? Nah, beberapa pakar mencoba memberikan pengertian apa itu media ya. Yang pertama kalau kita lihat dari pendapat Heinitz dan Friends tahun 1982, beliau mengatakan media itu sebagai perantara yang menyampaikan informasi antara sumber dan penerima. Jadi media itu adalah perantara. Perantara yang digunakan untuk menyampaikan informasi antara sumber utamanya dan penerimanya. Itu menurut Heinitz dan Friend tahun 1982. Menurut Leslie, media itu alat, benar. Tadi ada yang mengatakan media itu alat, benar ya. Alat yang bentuknya berupa wujud fisik yang biasanya digunakan pada saat menyampaikan isi materi. Jadi wujudnya kata si Leslie ini berupa wujud fisik. Fisik begitu ya. Berarti fisik itu bisa dilihat, bisa disentuh, bisa diraba begitu ya. Yang tujuannya juga untuk menyampaikan informasi. Informasi itu mungkin berupa materi yang ingin disampaikan. Lalu menurut Gagner, mengemukakan media itu adalah salah satu jenis komponen yang ada dalam lingkungan para siswa. Jadi media itu tidak hanya sebatas sesuatu hal yang disiapkan oleh guru, misalnya dalam konteks pembelajaran ya, tetapi berbagai macam lingkungan yang berada di sekitar. Kalau misalnya guru
menjelaskan tentang panjang suatu benda, bisa nggak guru menggunakan spidol? Bisa? Bisa. Jadi secara otomatis guru bisa menjadikan spidol sebagai media. Kalau misalnya guru ingin menjelaskan tentang bentuk persegi 4, maka guru bisa nggak secara otomatis menggunakan penghapus yang bentuknya segi 4? Bisa, benar, bisa. Jadi guru bisa menggunakan itu. Nah, dalam konteks Pancasila misalnya, guru ingin menjelaskan tentang simbol negara Indonesia. Disimbolkan dengan apa? Burung Garuda Pancasila. Tetapi guru pada saat itu nggak bawa burung Garuda Pancasila, tetapi terpampang di dinding kelas gitu. Nah, secara otomatis bisa nggak guru menggunakan itu? Nah, menurut Gagne, media itu adalah lingkungan yang sudah ada, yang dipersiapkan gitu ya dalam proses pembelajaran, dan itu bisa digunakan dalam sebagai media. Lalu kata Sardiman apa? Media itu berbagai macam hal yang biasanya dipakai untuk mengirimkan pesan. Ada pesan yang ingin dikirimkan. Ada pesan yang ingin disampaikan. Gitu ya. Atau informasi kepada penerima pesan. Siapa yang penerima pesan? Siswa peserta didik gitu ya. Siswa peserta didik itu adalah penerima pesan. Sehingga penerima pesan itu bisa memberikan perasaan, pikiran, responnya gitu ya, minatnya. Nah, ini nanti kaitannya dengan fungsi media pembelajaran sebagai upaya untuk membangun minat dan motivasi belajar siswa dalam proses pembelajar. Gitu ya. Sehingga tujuannya apa? Agar kiranya proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Itu pengertian media. Ya. Baik, selanjutnya kalau kita lihat, tadi media ini sekarang media pembelajaran. Nah, kalau misalnya Anda cari dari buku bahan ajar pembelajaran PKN tingkat lanjut yang sudah Ananda miliki, di sana ada berbagai macam pengertian media pembelajaran begitu ya. Kita ambil saja misalnya dari Jacob. Media pembelajaran itu kata Jacob dapat berupa pengalaman belajar. Jadi pengalaman belajar yang memang disiapkan oleh guru dalam proses pembelajaran yang tujuannya ingin menyampaikan satu pesan, itu kata Jacob merupakan bagian daripada disebut media pembelajaran. Lalu kata Gagne dan Brick, apa itu media pembelajaran? Alat-alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi dari bahan ajar. Gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya ini pada saat Bapak ingin mengajarkan Anda pada mata kuliah pembelajaran PKN tingkat lanjut, Bapak ingin menyampaikan tentang materi media. Gitu ya, sesuai dengan materi saat ini. Maka Bapak menggunakan berbagai macam alat yang memudahkan Anda semua untuk memahami itu dengan apa? Dengan media-media yang digunakan. Contohnya apa ini dia? Infokus, begitu ya. Terus layar proyektor, laptop, dan lain sebagainya. Jadi kata Gagne, alat-alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi daripada bahan ajar. Gitu ya. Baik, kita lanjut. Beberapa pengertian lain misalnya media pembelajaran itu adalah alat atau cara yang digunakan oleh pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi setiap guru itu kan merancang ya di dalam rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran RPP yang di dalamnya termuat tujuan tersebut. Setidaknya media digunakan sebagai salah satu alat yang digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan yang sudah dia tetapkan dalam RPP. Nah, nanti coba kita kaitkan dalam proses pembelajaran PKN kira-kira seperti apa. Lalu yang keempat, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian siswa. Membangun minat, membangun motivasi. Betul ya?
Jadi kalau gurunya misalnya mengajar materi PPKN tanpa menggunakan media, cenderung misalnya metode ceramah gitu ya, tidak menggunakan media sebagai upaya untuk menyampaikan pesan, ini akan membuat siswa menjadi apa? Menjadi bosan. Dan suasana kelas bahkan terlihat seperti pasif. Betul, suasana kelasnya jadi pasif, mengantuk. Ketika kita berbicara tentang misalnya negara hukum, itu ya sebagai salah satu contoh materi ya di dalam PPK misalnya kita bisa berbicara hukum, kira-kira media apa yang paling tepat untuk menyampaikan materi itu? Biar supaya bisa membangun minat siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Iya, Zahra? Izin Pak, mungkin bisa diadakannya simulasi persidangan. Betul. Atau mulai di mana di kelas itu dibangun berdasarkan dari pendapat siswa-siswi ini peraturan apa saja yang bisa diterapkan di sekolah. Iya, betul. Jadi kita bisa itu ya, bisa mensimulasikan itu. Atau misalnya kita bisa menayangkan nih beberapa contoh-contoh kasus daripada pelanggaran hukum. Lalu siswa diminta untuk menganalisis. Beda misalnya ketika guru hanya bercerita. Nah, pernah tahu nggak kasus A misalnya gitu? Bila dibandingkan dengan ketika guru menyampaikan secara langsung. Nah, coba lihat ini ada berita. Kalau misalnya dia dalam bentuk berita ya, ini ada kasus. Lalu kita akan analisis dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum kira-kira seperti apa. Kira-kira akan lebih menarik nggak kalau seperti itu? Apalagi misalnya ditampilkan dengan berbagai macam video pembelajaran. Nah, itu anak-anak akan suka banget tuh belajar PPKN yang seperti itu. Baik, kita lihat. Nah, ini penting banget. Ini adalah dasarnya ya. Dasarnya bagaimana media itu begitu bermanfaat dalam proses pembelajaran. Kata Edgar Dale dalam teori kerucut pengalaman, dia mengemukakan gini, dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan, apa yang dibaca oleh siswa itu hanya terekam sekitar 10% dalam ingatannya. Coba Anda bayangkan. Jadi kalau misalnya guru hanya melaksanakan proses pembelajaran di mana siswa hanya diminta untuk membaca materi yang disampaikan, itu hanya dia dapat 10% dari proses pembelajaran yang dilaksanakan. Dikit banget ya. Kadang-kadang guru PPKN begitu nggak kalau mengajar? Gitu. Kalau misalnya dibaca dan ditambah dengan didengarkan, berarti gurunya hanya menjelaskan gitu ya, menjelaskan. Ini yang didapat dari proses pembelajaran itu hanya 20%. Namanya dikit aja. Sudah dapat bukunya? Sudah dicatat? Sudah. Oke, sekarang Ibu mau menjelaskan. 20% aja. Yang dia dapat itu 20% aja. Nah, tetapi ketika proses pembelajaran itu bukan hanya dibaca, tetapi juga guru menjelaskan materi, lalu anak-anak diminta untuk melihat gambar, ya, atau melihat diagram, atau diminta untuk melihat video. Wah, itu tadi yang disampaikan oleh teman Anda, Zahra. Kalau misalnya dalam proses pembelajaran PPKN, guru meminta siswa untuk menayangkan sebuah video atau memutar sebuah video, lalu video tersebut dilihat oleh siswa, lalu dianalisis, begitu ya. Apalagi dia sampai didemonstrasikan dari proses itu, maka yang dia dapat itu adalah 30% yang dilakukan oleh guru, itu ya, yang bukan hanya dalam kegiatan pembelajaran siswa diminta untuk membaca. Selain membaca apa tadi? Ya, mendengarkan, gitu ya. Tetapi guru mendesain pembelajaran di mana siswa diminta untuk melihat gambar, menayangkan video, begitu ya. Atau bahkan guru meminta siswa mendemonstrasikan dalam proses pembelajaran yang dilakukan, maka dia akan berdampak pada 30% pengalaman proses pembelajaran yang dia dapat oleh peserta didik, begitu ya, 30%. Lalu
eh, pengalaman yang didapat oleh peserta didik akan semakin besar, 50%, ketika peserta didik dilibatkan dalam proses diskusi. Gitu ya. Jadi ada interaksi antara guru dan siswa begitu ya. Jadi proses pembelajarannya tidak monoton. Atau menyajikan atau mempresentasikan. Jadi diminta peserta didik untuk menyajikan, mempresentasikan itu 70%. Bahkan 90% dalam teori kerucut pengalaman menurut Edgar Dale ini, di mana siswa diminta untuk bermain peran, melakukan simulasi, membuat film, atau mengerjakan hal-hal yang nyata. Berarti ada aksi, ada aksi. Ini kerucut pengalaman Edgar Dale menjadi dasar mengapa media itu dianggap penting dalam proses pembelajaran. Karena dengan penggunaan media, kalau kita lihat pada tingkat keterlibatannya, proses pembelajaran yang dilakukan secara verbal, dia akan menghasilkan pengalaman belajar yang sangat sedikit, dia akan bertambah ketika proses pembelajaran itu dilakukan secara visual, dan diminta siswa untuk terlibat secara langsung, dan yang paling penting dia bisa berbuat. Baik, apa itu fungsi media? Kita lihat ya, teman-teman ya. Ya, di buku Anda sudah ada ya fungsi media, silakan dibuka, dibaca. Yang pertama, media itu menampilkan objek yang terlalu besar untuk dibawa ke ruang kelas. Oke, siapa yang bisa bantu Bapak menjelaskan yang pertama ini? Jara, silakan. Izin Pak, mungkin yang dimaksud dari fungsi media yang pertama yaitu ibaratnya seperti kita mau memberikan contoh, misalnya terjadi tsunami atau kita ingin membawakan materi mengenai bumi. Kan tidak mungkin kita membawa bumi tersebut di dalam kelas karena kita sedang ada di bumi. Jadi untuk itu kita memerlukan media seperti globe ataupun simulasi dari kondisi tsunami yang akan terjadi kepada peserta didik nantinya. Oke, bagus, kita kasih A+ dulu dong untuk Jara. Benar sekali ya. Jadi yang pertama yang disampaikan oleh Jara, guru akan menyampaikan satu materi ya dengan menyampaikan sebuah objek yang terlalu besar dan itu dihadirkan di dalam kelas. Kan nggak mungkin misalnya kalau berbicara tentang tsunami, tsunami-nya dipindahkan ke dalam ruangan ya, nggak akan mungkin. Kalau misalnya berbicara tentang atmosfer, nggak akan mungkin juga atmosfernya itu dihadirkan di dalam kelas. Maka apa yang bisa digunakan oleh guru? Dengan menggunakan gambar, video, gitu ya. Sehingga peserta didik bisa lebih memahami dari materi yang dipelajari. Yang kedua adalah menyederhanakan satu objek yang terlalu kompleks. Siapa yang bisa bantu Bapak? Apa yang dimaksud dengan menyederhanakan objek yang terlalu kompleks? Yang ketiga, menambah gairah atau motivasi belajar siswa. Silakan, ya silakan Nak. Jadi selain untuk menambah gairah siswa itu, jadi guru bisa memberikan suatu contoh seperti menonton video, seperti mendengarkan video juga. Jadi tidak terlalu monoton, guru itu tidak menjelaskan. Oke, kita kasih A+ dulu dong. Terima kasih ya. Baik, benar sekali menambah gairah atau motivasi belajar siswa. Salah satu karakteristik anak-anak generasi Alpha atau generasi Z, mereka suka sesuatu hal yang visual gitu ya. Sesuatu hal yang konkret. Mempersingkat waktu penyajian oleh guru. Ya, silakan, Nur Ainun. Nah, itu kan juga mempersingkat waktu penyajian oleh guru. Jadi kan seperti tadi dibilang sama Zahra bahwasannya banyak media materi pembelajaran yang sangat panjang, sehingga dengan adanya media pembelajaran guru bisa mempersingkat. Benar sekali, betul sekali. Kita kasih A+ dong, Nur Ainun. Ya, mempersingkat waktu penyajian guru ya. Oke, kita lihat. Baik, ini jenis-jenis media. Di buku Anda sudah ada di bahan ajar kita. Yang pertama adalah berkait dengan sifatnya, ada media audio, ya, media audio, media visual, media audio visual. Lalu teknik pemakaiannya, ada media yang diproyeksikan, misalnya apa? Film, gitu ya, yang bisa diproyeksikan. Slide, transparansi, video OHP.
Yang kedua adalah media yang tidak bisa diproyeksikan. Contohnya apa? Gambar, foto, kolase, carta, lukisan, radio. Dia tidak bisa diproyeksikan. Kalau menurut kemampuan jangkauannya, kita lihat yang pertama adalah media yang memiliki jangkauan yang cukup luas. Nah, ini dalam PPKN kita bisa melihat beberapa contoh media yang sudah dibuat oleh guru-guru PPKN ya. Kita lihat misalnya, ini kalau ini mau mengajarkan tentang apa ini? Wah, Pancasila dan implementasinya ya. Pancasila dan implementasinya. Misalnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bentuk implementasinya apa? Beribadah begitu ya. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, disimbolkan dengan rantai. Bentuk implementasinya apa? Saling menghargai antar sesama. Lalu yang ketiga apa? Persatuan, disimbolkan dengan pohon beringin. Bentuk implementasinya? Betul sekali, memiliki keragaman. Lalu ini? Kepala banteng. Tentang? Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Bentuk implementasinya? Oke, dan lain sebagainya sampai sila kelima. Nah ini menurut Ananda semua kira-kira membantu nggak siswa untuk memahami nilai-nilai Pancasila beserta dengan simbol-simbolnya? Sangat membantu ya, bila hanya dijelaskan saja oleh gurunya. Begitu juga misalnya kalau gurunya agak kreatif buat ular tangga, ya kan? Nah di sini nanti siswa bisa bermain. Kira-kira kalau begitu enak nggak belajar PPKN itu? Enak banget ya. Yang penting adalah butuh kreativitas guru. Nah, iya. Sekarang kita mau mencoba untuk membuat media PPKN, mau nggak? Mau ya. Kita mau buat media PPKN. Ini dibuat oleh setiap kelompok. Ya, jadi kelas ini nanti akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok, di mana setiap kelompok nanti akan diberikan 3 bahan dasar. 3 bahan dasarnya apa? Yang pertama adalah stick spaghetti ya, spaghetti. Yang kedua adalah lakban kertas yang panjangnya lebih kurang sekitar setengah meter. Dan yang ketiga adalah styrofoam ya, yang sudah dipotong dadu. Apa yang akan dibuat oleh setiap kelompok? Setiap kelompok nanti diminta untuk membuat sebuah menara. Dengan catatan, menara yang dibuat adalah menara yang paling tinggi, paling kokoh, dan paling indah. Paling tinggi, paling kokoh, dan paling indah. Nanti setelah ini kita coba refleksikan ya. Kira-kira apa makna dari permainan menara spaghetti ini, media menara spaghetti ini dalam proses pembelajaran PPKN. Baik, oke? Oke, semuanya silakan berdiri. Silakan berdiskusi di masing-masing kelompok. Ya, silakan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan menyajikan nama dari menara kami yang kami buat, yaitu menara spaghetti Menara Eiffel, yang dimana filosofi yang kami gunakan yaitu persatuan Indonesia dari berbagai macam suku, budaya, terus berbagai macam pulau-pulau, kenegaraan, wilayah-wilayah itu menjadi satu, dari Sabang sampai Merauke, dari satu persatu menjadi satu. Itulah persatuan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Baik, kita kasih. Baik, kita akan akhiri perkuliahan hari ini. Ini ada penugasan kelompok ya. Nanti Anda semua secara kelompok diminta untuk memilih 2 materi PPKN ya. Apakah itu di jenjang SMP maupun di SMA. Lalu memilih dari berbagai macam media pembelajaran, kira-kira media mana yang tepat untuk digunakan pada materi tersebut. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dong.